Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Husain dengan NIM 21073106 dari Pendidikan Teknik Otomotif terkait mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan video PPT tentang materi sistem suspensi. Sistem suspensi terkait dengan getaran dan kualitas mengendarai. Yang pertama, getaran-getaran pada automobil. Di sini terdapat 3 buah gambar. Yang pertama, pitching, yang berarti getaran yang mengakibatkan ujung depan dan belakang mobil bergerak di sekitar titik berat dan dari kendaraan. Gambar yang kedua adalah rolling, yang berarti gerakan mengayun ke samping. Gambar ketiga, bouncing, yang berarti gerakan ke atas dan ke bawah. Spring atau pegas. Jenis suspensi yang pertama itu yang berfungsi untuk menghubungkan frame dengan axle dan juga berbagai bantalan penyerap guncangan yang ditimbulkan oleh permukaan jalan. Yang kedua, coil spring, batang baja yang panjang yang digulung dibandingkan dengan lead spring. Coil spring lebih panjang sehingga mempunyai tekanan yang lebih baik terhadap kejutan. Tidak terdapat gesekan bila terjadi deflex, sehingga dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik. Coil spring tidak memiliki sifat menyerap kejutan yang cukup dan tidak dapat menjamin poros dengan sendirinya. Yang ketiga, helper spring. Helper spring adalah pegas tambahan yang dipasang di atas pegas utama pada truk dan kendaraan berangkutan berat. Helping spring bekerja bersama-sama dengan pegas utama apabila kendaraan mendapat beban di atas jumlah spesifikasi. Hollow spring. Hollow spring adalah potongan karet yang berlubang di tengah dan di baut pada bagian atas aksel, kontrol arm atau pada bagian frame yang terletak di atas. Saat lubang tertutup dan udara terperangkap pada lubang tersebut, berfungsi sebagai pegas. Hollow spring umumnya digunakan sebagai pegas tambahan untuk melindungi frame dari benturan pegas. Air suppression. Blow yang berisi udara dipasangkan pada tempat di mana biasanya ditempatkan pegas daun atau pegas ulir. Untuk menjamin berat kendaraan, aksi penyerapan dihasilkan oleh elastisitas udara, kompresi dalam blow, dan ruang udara tambahan. Kekerasan pegas dapat berubah seusai dengan beban. Jenis-jenis suspensi. Suspensi yang pertama adalah suspensi model rigid dengan pegas daun. Pada suspensi model rigid, roda-roda terpasang pada suatu poros dan dipasangkan ke bodi melalui pegas. Keuntungan dari sistem suspensi model ini yaitu konstruksi sederhana dan kuat. Yang kedua, perubahan tread atau camber yang disebabkan oleh gerakan aksel kecil. Kerugiannya yaitu kualitas mengendarai serta stabilitas kemudi kurang. Yang kedua, kecenderungan terjadi gerakan horizontal. Yang kedua, suspensi model rigid dengan pegas ulir. Seperti ini gambarnya, yang dilengkapi dengan coil spring, lower control arm, upper control arm, lateral rod, upper control arm, dan coil spring. Suspensi yang model independen. Pada suspensi model independen ini, roda kiri dan kanan tidak dipasangkan pada satu poros, melainkan pada masing-masing aksel, sehingga bekerja sendiri-sendiri dalam menyerap guncangan atau disebut knee action. Keuntungan dari model ini yaitu kualitas mengendara lebih baik. Yang kedua, memiliki kemampuan singgung jalan yang lebih baik. Kerugian dari sistem ini adalah konstruksinya yang lebih rumit. Macam-macam suspensi independen. Sini terdapat beberapa gambar. Yang pertama, model wishbone dengan pegas coil. Konstruksinya upper arm, lower arm, connecticle,
berbentuk segi empat dengan coil spring dan shock di tengahnya. Yang kedua, torsion spring. Bila sebuah batang baja, ujung yang satu diikat dengan kuat pada batang yang diam, ujung hanya diikat pada arm. Maka apabila arm bergerak turun dan naik, maka batang baja ini akan cenderung menahan gerakan tadi. Dengan demikian timbul efek penyerapan seperti pegas daun atau pegas ulir. Selanjutnya, Macpherson suspension. Suspensi model ini tidak memiliki upper arm sehingga konstruksinya sederhana dan tidak diperlukan penyetelan front wheel alignment kecuali itu. Selanjutnya, shock absorber. Fungsi pegas ini adalah untuk memecah tumbukan yang diterima oleh roda diteruskan ke bodi kendaraan. Tapi tanpa adanya peredam kejut jalannya, kendaraan menjadi buruk. Shock absorber berfungsi untuk menyerap kelebihan elastisitas pegas yang cenderung berayun-ayun. Prinsip kerja shock absorber. Jenis aksi langsung. Pada peredam kejut pengerut, piston di dalam silinder meluncur dan mendorong minyak yang ada di bawah piston. Minyak akan berpindah ke atas melalui orifice. Dengan adanya tahanan pada orifice, maka elastisitas pada tahanan, pegas tahanan. Demikian pula sebaliknya. Jenis dukarbon. Shock absorber ini berisi gas tekanan tinggi yang memiliki sifat peredam yang sangat stabil. Keuntungan jenis dukarbon: yang pertama, radiasi panasnya baik karena tabungnya single. Yang kedua, tidak terjadi kejutan hidrolis saat terjadi perubahan gerakan. Yang ketiga, tidak terjadi suara mendesis apabila minyak mengalir melalui katup. Stabilizer berfungsi untuk mencegah kendaraan melayang pada saat belok. Strut bar berfungsi untuk menopang lower arm agar tidak bergerak ke depan dan ke belakang pada saat kendaraan berjalan. Suspensi belakang model rigid dengan pegas daun. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, suspensi belakang model rigid dengan pegas ulir. Suspensi belakang jenis independen. Tri atau ban. Ini cara membaca kode spesifikasi ban. Yang H berarti tinggi ban, W lebar ban, D1 diameter lingkar roda atau velg, D2 diameter total ban. Cara membaca kode ban tipe radial. Yang pertama, yang bagian 3 angka pertama yaitu tinggi roda. Yang kedua, 2 angka setelahnya aspect ratio. Yang H-nya maksimum permissible speed. R-nya radial filtrate. 14-nya wheel rim diameter 14 inch. Ini maksimum dari ukuran yang akan kita lakukan, spesifikasinya. Nah, ini maksimumnya. Apabila melebihi ini, maka roda kendaraan sudah harus ditukar.